ya. Namun itulah sekali lagi, di dunia ini memang penuh dengan ujian dan cobaan. Jangankan kita, Rasul saja dituduh sahir, penyihir, dituduh gila sebagainya, ya. Ulama-ulama Ahlussunnah itu murji'ah seperti Abdul Mubarak, apalagi kita. Namun inilah sunatullah. Makanya wajib untuk kita apa? Ya, banyak-banyak belajar tentang al-aqidah as-sahihah agar kita selamat dari fitnah kelompok-kelompok sesat tersebut. Kemudian yang lebih, ya, kita tekankan di sini lagi. Kalau Syekh Albani sudah, nanti anda baca lebih jelasnya, insya Allah jelas beliau jauh dari kelompok murji'ah dan pemikiran murji'ah, ya. Dan yang terkena getah, ya, tuduhan tersebut juga adalah murid-murid beliau, ya. Di antaranya yang paling, ya, getol diserang yaitu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, ya, baik dari dalam maupun dari luar. Beliau mendapatkan banyak serangan. Dan di antara hujah mereka yang paling, ya, mereka andalkan yaitu munculnya fatwa Lajnah Daimah dari Saudi Arabia, ya. Kita yakini fatwa Lajnah atau ulama-ulama Lajnah Daimah adalah ulama Ahlussunnah. Namun namanya ulama bisa apa? Tergelincir, ya. Dan kita akan sampaikan dengan ilmiah, bukan kita karena fanatik dengan Syekh Ali kemudian kita membawa buta tanpa ilmu, ya. Yang aneh ada orang, ya, sebelah sana menuduh Syekh Ali bin Hasan itu alil bid'ah, menuduh beliau sesat. Di antara alasannya karena apa? Beliau ditahdzir oleh Syekh Rabi bin Hadi dari Mekah, ya. Padahal yang ngomong seperti itu sudah pernah ditahdzir juga oleh Syekh Rabi bin Hadi, ya. Berarti apa? Maling teriak maling, ya. Dia menuduh Syekh Ali bin Hasan itu mubtadi, alil bid'ah, sesat dan sebagainya. Di antara dalilnya karena Syekh Rabi pernah apa? Mentahdir, istilahnya mencela, memperingatkan dari bahayanya, padahal dia sendiri sudah pernah ditahdir oleh Syekh Rabi bin Hadi, ya. Sampai sekarang pun demikian. Ya, apakah kita mengatakan dia alil bid'ah karena fatwanya Syekh Rabi tadi? Ini sekali lagi bisa dia yang menjawab sendiri. Nah, adapun fatwa Lajnah Daimah, ya, ini kita bahas dari ucapan ulama, ya, bukan kita yang mengarang yang menjawab fatwa Lajnah Daimah, karena kita bukan, ya, siapa-siapa, namun kita yang sekedar menukil ucapan para ulama-ulama yang meluruskan fatwa tersebut. Di antaranya kita bawakan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Namun sebelumnya kita sampaikan Syekh Ali bin Hasan itu tidak ada satupun dari tanda murji'ah yang 6 tadi, ya. Bahkan beliau berserta ulama-ulama Yordania yang merupakan murid Syekh Albani menulis sebuah kutip kecil yang menunjukkan akidah mereka tentang al-iman. Judulnya Mujmal Masailil Iman. Ya, beliau dan ulama-ulama Yordania yang lainnya murid Syekh Albani menyampaikan akidah mereka yang sebenarnya, ya, yang itu jauh dari 6 ciri murji'ah yang kita sampaikan tadi dari ucapan ulama as-salaf. Intinya mereka jauh dari murji'ah. Cuma kok ada tuduhan seperti itu kepada mereka, ya. Namun inilah yang sudah terjadi. Ada fatwa Lajnah Daimah yang mentahdir, di antaranya 2 bukunya Syekh Ali bin Hasan dengan, ya, alasan ada bau murji'ah, kurang lebih seperti itu. Kita bawakan di antara bantahannya ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang masih hidup pada waktu itu dan termasuk ulama besar di waktu itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan setelah munculnya fatwa Lajnah Daimah yang mentahdir Syekh Ali, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini adalah suatu kesalahan dari Lajnah dan aku merasa terganggu dengan adanya fatwa ini. Jadi yang meluruskan fatwa itu bukan kita, yang membantah fatwa itu bukan kita, namun ulama, ya, yang, ya, diakui oleh fatwa Lajnah Daimah sendiri atau Lajnah Daimah itu sendiri. Kata Syekh, aku nggak setuju dengan apa fatwa tersebut, itu satu kesalahan. Fatwa ini telah memecah belah kaum muslimin di seluruh negeri sampai-sampai mereka menghubungiku baik dari Amerika maupun Eropa. Dan beliau mengatakan, dan ini sungguh hak ucapan beliau, tidak ada yang dapat mengambil manfaat dari fatwa ini melainkan takfiriyun, para
tukang-tukang takfir, kelompok khawarij, kelompok teroris. Dan ini yang selalu mereka dengungkan. Di antaranya kalau mungkin ada yang pernah mendengar ada dai yang suka mencela para ulama ataupun mencela pemimpin kaum muslimin negeri kita ini dengan istilah monyet-monyet berbaju seragam coklat, padahal dia yang klarifikasi namun nifak namun dia tetap masih menyatakan seragam itu sebagai seragamnya monyet. Namun dia banci setelah mengeluarkan fatwa itu, dia pun mengatakan saya sebagai anak bangsa bangsa monyet naudzubillah min dzalik. Karena seperti itu kelakuannya, mengakui kesalahan tapi diulangi, nifak. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mengatakan apa yang tidak di dalam hatinya. Mohon maaf, namun sampai detik ini masih mencaci maki negeri kaum muslimin, masih mencaci aparat keamanan, terutama kejadian kemarin. Dia mendukung kelompok teroris tersebut yang membantai aparat keamanan tetap dengan bahasa monyet-monyet berseragam tadi. Padahal siapa yang monyet? Naudzubillah min dzalik. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan tidak ada yang dapat mengambil manfaat dari fatwa ini melainkan takfiriyun, kelompok khawarij, kelompok teroris, dan sauriyun yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Sungguh benar ucapan beliau. Ini kata beliau kesalahan dari fatwa dari Lajnah Daimah tersebut hafizahumullah taala wa rahimallahu al-amwat. Beliau juga berkata, Syekh Utsaimin berkata, saya tidak suka keluarnya fatwa ini karena membuat bingung manusia, dan nasihatku kepada para penuntut ilmu agar tidak terlalu berpegang teguh dengan fatwa fulan atau fulan. Sekali lagi ini adalah fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita mau baca lagi ucapan dari salah seorang ulama di Saudi Arabia juga dan sekaligus imam serta khatib di Masjid Nabawi yang bernama Fadilatul Syekh Husain bin Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau pernah ditanya, Fadilatul Syekh jazakumullah khairan, apa pendapat Anda tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah seputar dua kitab Syekh Ali bin Hasan, yaitu At-Tahdzir dan Sayhatun Nadhir, bahwa kedua kitab tersebut menyeru kepada pemikiran Murji'ah bahwasanya amal bukan syarat sahnya iman, padahal kedua kitab tersebut tidak membahas sama sekali tentang syarat sah atau syarat sempurna. Maka Syekh Husain Al-Syekh menjawab, pertama-tama wahai saudaraku, Syekh Ali dan para masyayikh Lajnah Daimah di atas manhaj yang satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah dakwah salafiyah. Dan Syekh Ali, beliau adalah saudara besar seperti para masyayikh yang mengeluarkan fatwa tersebut. Beliau mengenal baik mereka dan mereka juga mengenal baik beliau. Mereka saling mencintai karena Allah. Syekh Ali telah diberi oleh Allah ilmu dan pengetahuan walillahilham yang akan dapat mengobati perkara ilmiah antara beliau dan masyayikh. Artinya ini adalah pembahasan ilmiah antara beliau dengan para masyayikh. Bukan cap stempel selama-lamanya beliau Murji'ah. Dan perkara ini alhamdulillah masih di tengah perjalanan menuju titik terang kebenaran. Adapun Syekh Ali dan guru beliau Syekh Albani dan yang di atas manhaj sunnah tidak diragukan lagi walillahilham berada di atas manhaj yang diridhoi. Dan Syekh Ali sendiri alhamdulillah termasuk yang membela manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau meneruskan lagi ucapannya, fatwa Lajnah tidaklah menvonis Syekh Ali sebagai Murji'ah, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh Lajnah. Lajnah hanya berbeda pendapat dan berdialog dengan Syekh Ali. Adapun orang lain yang menginginkan dari munculnya fatwa ini untuk menvonis Syekh sebagai Murji'ah, maka aku tidak paham apa maksud mereka, dan saya kira saudara-saudaraku tidak memahaminya seperti itu. Mereka para masyayikh, masyayikh Lajnah Daimah sangat menghormati dan menghargai beliau. Kemudian beliau mengatakan, dan Syekh Ali telah menjawab dengan jawaban ilmiah dalam kitab Al-Ajibah Al-Mutala'imah ala Fatwa Lajnah Daimah sebagaimana yang dilakukan oleh salafus saleh.
tidaklah ada di antara kita seorang pun melainkan bisa diambil ucapannya atau ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Malik berkata, kullu kalamin minhu dhu qabrin wa minhu mardudun siwa Rasul. Semua ucapan kadang bisa diterima dari siapapun dan terkadang bisa ditolak kecuali Rasulullah SAW. Maka kata beliau, demikianlah keadaan umat, terkadang ditolak dan terkadang diterima ucapannya. Akan tetapi manusia secara tabiatnya terkadang saat pembicaraan atau dialog terdapat sedikit nada keras, sampai para sahabat Rasulullah SAW juga demikian. Kesimpulannya kata beliau, bahwa fatwa ini menurutku tidak menvonis dan menghukumi Syekh Ali Murji'ah. Akan tetapi fatwa tersebut hanyalah suatu dialog seputar buku beliau dan Syekh Ali, semoga Allah selalu memberinya taufik, ketika menulis Al-Ajwibah Al-Mutala'imah setelah munculnya fatwa tersebut, bukan untuk membantah, tapi hanya sekedar menjelaskan manhaj beliau dan guru beliau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan lagi, kami yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Syekh Ali dan guru beliau Syekh Al-Albani rahimahullah sangat jauh, sangat amat jauh sekali dari pemikiran Murji'ah seperti yang aku telah katakan terdahulu. Jadi ini sekali lagi penjelasan tentang dakwah salafiyah, bukan Murji'ah. Intinya bahwasanya Murji'ah yang asli itu punya 6 ciri yang sudah kita sebutkan, yang mengatakan amal bukan daripada iman. Kemudian mengatakan apa? Tidak boleh mengatakan saya mukmin insyaallah taala. Kemudian mengatakan iman tidak bertambah tidak berkurang. Kemudian apa lagi? Kufur ada pada kufur juhud saja. Kemudian yang kelima apa? Nah, apa? Bahwasanya kekufuran itu hanya ada pada kufur juhud tadi sudah kita sampaikan. Apalagi? Bahwasanya amal atau dosa tidak bisa apa? Mengmadratkan keimanan sama sekali. Kemudian mereka mengatakan orang yang memperoleh Allah itu sebetulnya bukan kekufuran, namun hanya tanda kufurnya ada dalam apa? Hatinya. Artinya yang di luar tanda 6 itu dia bukanlah Murji'ah sesuai dengan persaksian para ulama as-salaf terdahulu. Kemudian inti yang kedua, kelompok Khawarij yang suka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dan yang berloyalitas kepada pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata mereka itu kafir murtad. Dan mereka menuduh Ahlussunnah dengan istilah apa? Murji'ah. Dan yang ketiga poin intinya, Syekh Ali bin Hasan, Syekh Albani sangat jauh dari pemikiran Murji'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Tepat jam 8 kita akhiri kajian tentang nenek moyang kelompok sesat Murji'ah. Semoga bermanfaat.